di NTT segera mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Yang kedua, elektabilitas beliau Ganjar Pranowo cukup tinggi. Kami melihat karakter Ganjar, kinerjanya pertama-tama sangat bagus. Ganjar sosok pemimpin cerdas, sosok pemimpin yang cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Ya ini kan Jawa Tengah ya, nah kami ada KIB, nanti kita di KIB tentu disampaikan, kita bicarakan bareng-bareng. Nanti kan ada Golkar ngusulkan, PAN ngusulkan, P3 ngusulkan, ya antara partai akan Berarti biar inisiatif partai dulu Pak ya dari internal sendiri. Ya masing-masing ada aturannya untuk kita hormati Gitu. Jadi tidak lebih dari 3 nama. Oke, Bang oleh Henry. karena itu kita serahkan kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau Bang Jul menyebut Airlangga, menyebut Ganjar, itu nggak ada yang salah dan belum ada yang berubah. Oke, Kalau berubah berarti itu kita sudah diputuskan oleh SK DPP PAN, ya kan? Oke. Si A, capresnya, si B, cawapres tiba-tiba dianulir SK itu namanya baru berubah. Ini sekarang belum ada keputusan resmi, belum ada SK dari DPP PAN. Kami DPP PAN Kalimantan Selatan dan seluruh DPD PAN se-Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tidak mengagetkan. Kalau kita lihat sebelum statement dari Bang Jul sendiri, apa yang kemudian sudah sempat menjadi pemberitaan di media adalah beberapa DPW PAN sudah melakukan deklarasi ke Ganjar. Itu menjustifikasi bahwa perbedaan Ganjar dibanding nama lain. Kalau kita dengar statement Bang Jul kemarin adalah Bang Jul mengatakan mayoritas kader PAN itu menyatakan menginginkan Ganjar. PAN sambut baik kesediaan Ganjar Pranowo nyapres di Pilpres 2024. Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi atas kesediaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Menurut Wakil Ketua PAN, Viva Yoga Mauladi, hal ini akan mewarnai mozaik pada pemilu presiden. Pasalnya, semakin banyak calon. Menurut dia, akan semakin banyak alternatif pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional. Mas Ganjar adalah salah satu figur yang diusulkan menjadi calon presiden di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PAN tahun 2022. Proses pencalonan Mas Ganjar mulai dari bawah, berdasarkan penjaringan aspirasi yang dilakukan pengurus di tingkat daerah dan provinsi, lalu diputuskan di Rakernas, kata Viva Yoga kepada wartawan Rabu 19 Oktober 2022. Viva Yoga lebih jauh menuturkan dengan ada pernyataan dari Ganjar tersebut, pihaknya akan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas untuk membahas siapa yang akan diusulkan ke Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. PAN telah berkoalisi dengan Golkar, P3 di KIB. Nanti penentuan paslon dari KIB akan diputuskan secara musyawarah mufakat, tidak voting, ujarnya. Kendati demikian, KIB tegas Viva Yoga tetap bakal memprioritaskan calon dari internal sendiri terlebih dahulu, mengingat masing-masing partai di koalisi tersebut juga menjagokan para ketua umum mereka. Di PAN ada Bang Zulkifli Hasan, di Golkar ada Pak Erlangga Hartarto, dan di P3 ada Pak Mardiono. KIB juga memonitor figur dari luar KIB. Nanti kita lihat bagaimana dinamika politik selanjutnya, imbuhnya. Diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyatakan siap maju menjadi Capres 2024. Hal ini disampaikan Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama dengan presenter BTV Christian Grace. Untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap? Kata Ganjar Selasa 18 Oktober 2022. Ganjar menjelaskan dirinya sudah menjadi anggota partai sejak tahun 1990-an saat PDIP masih bernama PDI. Bahkan sejak mahasiswa masih PDI. Setelah itu berganti PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 90-an. Maka kalau kita bicara dengan kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Ucapnya. Mengenai dukungan dari partai politik,
Di tengah sejumlah parpol di luar PDIP yang sudah menyatakan dukungan terhadap sosok capres, Ganjar mengaku menghormati proses yang terjadi di dalam partai politik. Ganjar menegaskan ketika partai nantinya telah membahas keseluruhan dan mencari sosok capres terbaik untuk bangsa, maka semua kalangan harus siap. Ganjar meyakini politik akan sangat mempengaruhi proses tersebut. Saya itu anggota partai, ada dua realitas. Pertama, proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Kedua, lembaga survei. Biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog. Mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik, ujarnya. Diketahui PDIP telah memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencapresan. Perolehan kursi PDIP di DPR sebanyak 128 kursi. Angka presidensial threshold sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 122, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya, minimal sebesar 115 kursi DPR harus dimiliki partai atau gabungan partai untuk mengusung capres-cawapres.